terima kasih Mas Arifin. Jadi saya melihat sistem pendidikan kita itu belum bisa mengarahkan atau minimal mendeteksi potensi-potensi siswa itu seperti apa. Sehingga yang terjadi adalah pengarahan-pengarahan massal seakan-akan hanya jurusan-jurusan tertentu, hanya ilmu-ilmu tertentu yang sangat penting di dunia ini. Misalnya dari kalau kedokteran, teknik, hukum, psikologi, ekonomi, hanya itu saja. Padahal banyak sekali sekarang berkembang tadi yang disebut Mas Arifin sebagai teknologi informasi baru 4.0 tadi. Misalnya ada mata apa itu pekerjaan jenis baru seperti animasi, kemudian komunikasi yang memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Kemudian apalagi bahkan chef pun sekarang luar biasa, belum lagi ahli-ahli IT yang bisa membuat satu simulasi atau membuat aplikasi-aplikasi untuk mengembangkan kreativitas tadi. Nah, itu yang terjadi seperti itu, sehingga kita akhirnya menumpuk di satu jurusan-jurusan atau sekolah-sekolah tertentu begitu. Nah, itu yang belum disadari. Oleh sebab itu banyak orang tua yang dari SD saja sudah sangat bangga anaknya ranking sekian, kemudian yang diukur hanya matematikanya, diukur hanya bahasa Inggrisnya, hanya ilmu pengetahuan alam, padahal ada anak-anak yang memiliki bakat-bakat khusus. Tadi yang saya sebut komunikasi, bakat literasi, bakat kinestetik, vokasional, bakat-bakat negosiasi. Ada anak-anak yang pinter sebetulnya ketika memperlihatkan bakat-bakat itu. Nah, itu yang tidak digali oleh orang tuanya, oleh sistem sekolah kita. Sekolah kita hanya mengarahkan itu. Terbukti ujian nasional ya dulu kalau nggak salah ya hanya 4 mata pelajaran yang jadi primadona. Kalau itu nggak lulus, semuanya bubar, walaupun Anda pinter kinestetiknya, pinter bahasa, pinter negosiasi, pinter membuat karya sastra, tapi kalau matematikanya 4 misalnya nggak lulus, jadi gugur semua. Lah, anak-anak kita jadi stres, seakan-akan hidup itu arahnya ke situ gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Hai teman-teman Bang Ali TV, bantu subscribe ya. Membayangkan ke depan tuh kita itu nggak ada istilah lulus atau tidak lulus, tapi pokoknya sudah menamatkan Anda di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan guru itu memotret bakat-bakat siswa tadi. Anak ini memang mungkin matematikanya rendah, tapi dia memiliki ini. Monggo silahkan SMA atau SMP yang mau menerima atau tenaga biro kerja, tenaga kerja dan seterusnya, silahkan. Pokoknya anak ini memiliki keahlian ini. Lah, saya tidak berani menjudge bahwa ini dia tidak lulus. Ya, kalau diukur secara itu tadi ukur atau diukur secara parameternya itu memang dia tidak lulus, tapi dia ternyata dahsyat di sini. Monggo kan gitu. Jadi anak itu tidak terbebani oleh beban-beban itu tadi. Wong dia ahlinya bahasa kok mati-matian suruh matematika tiap hari sampai stres sampai. Tadi sudah saya sebut bahwa sistem pendidikan kita sejak SD, bahkan mungkin sejak PAUD, sudah mengabaikan identitas bangsa tadi, bahwa kita memiliki sistem kekerabatan, sistem sopan santun, kemudian bahasa, bahkan kesenian. Anak-anak sekarang coba ditanyai mau copat mungkin nggak begitu intens dulu, karena guru-guru sekarang juga tidak menguasai. Beda dengan guru-guru saya tahun 70-an. Seorang guru itu biasanya memiliki 3 keahlian ekstra, yaitu mendongeng, kemudian menggambar, dan nembang. Itu 3 itu biasanya dimiliki guru-guru zaman dulu gitu. Sehingga ketika beliau mengajarkan kepada kami semua itu selalu diberi ilustrasi-ilustrasi dongeng yang menyentuh. Ya, itu. Ya, itu. Sehingga terjadi satu penanaman sikap, karakter, moral. Dulu kami sangat bangga ketika Pak Guru datang dengan sepedanya, rebutan kami untuk nuntunkan tasnya gitu. Itu yang terjadi. Kami sekarang coba gurunya bahkan mungkin jatuh dari motor aja ditertawain anak-anak kan gitu. Ini hanya contoh bahwa ada
terjadi pergeseran-pergeseran itu karena nilai-nilai luhur itu tidak dipelihara lewat sistem kurikulum, lewat sistem pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Kita bisa, tadi Mas Ali menyebut sopan santun, bisa sopan santun ketika dalam satu sistem informal di dalam keluarga. Antri monggo yang sepuh dah duluan. Tapi coba di lingkungan sosial, ada orang sepuh antri kereta api misalnya, antri apa? Wah, ora urusan. Di jalan raya mau nerabas kemana-mana ada orang antri, ora urusan. Jadi paradoks antara yang terjadi di tingkat informal, non formal maupun di tingkat formal, di tingkat sosial. Dan itu yang terjadi di tingkat informal. Bisa juga kita untuk pakai wah jangan itu bukan punya saya, tapi begitu di lingkungan formal enggak, itu saya sikat nih kalau perlu kan gitu kan. Itu yang terjadi. Kayak kembali ke agama tadi, ini sebenarnya sudah syirik yang dalam bentuk lain ya. Jadi syirik dalam bentuk lain itu dia tidak seakan-akan tidak mengakui, tidak seakan-akan betul sudah tidak mengakui bahwa Tuhan Allah itu memiliki kekuasaan, kekuasaan terhadap rezeki kita, terhadap keterjaminan hidup kita, sehingga dia itu menerabas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih dengan baik, sehingga akhirnya mencuri. Padahal kalau kita kembali kepada konsep atau filsafat agama tadi, kita itu diturunkan menjadi khalifah. Khalifah itu adalah orang yang diamani oleh Allah, tolong ya manusia, kelolalah bumi ini dengan baik, dengan dimanajemen, janganlah kamu berbuat kerusakan. Kalau kamu berbuat kerusakan, ini sudah saya serahkan kepada kamu sekalian saya beri akal, 3 piranti akal, kolbu dan syahwat, nafsu yang itu harus kau gunakan untuk mengelola bumi ini. Nah yang terjadi syahwatnya yang masuk, bukan lewat akal. Orang akhirnya berlomba-lomba merusak bumi ini hanya untuk kepentingan-kepentingan materialisme, karena dia tidak percaya bahwa rezeki itu akan datang dari Allah kan gitu. Ya, jadi itu sudah syirik menurut saya, karena tidak percaya pada Allah meskipun secara formal dia mengaku la ilaha illallah kan gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi nggak perlu ya sebetulnya korupsi itu nggak perlu, kita dijamin. Ini sebagai contoh saya pribadi, saya dulu ketika masuk IKIP ya banyak ditertawain teman-teman dari jurusan saya, orang teknik waktu itu loh, insinyur dari UGM, ngapain jadi guru di IKIP, waktu itu belum bergengsi gitu. Tapi ternyata Allah menjamin rezeki saya. Hari ini diwawancara Mas Arifin, artinya saya dianggap oleh komunitas masyarakat sebagai orang yang bisa diajak bicara untuk memberi support kepada masyarakat, dan itu juga berefek terhadap rezeki saya nulis di media massa juga dapat honor misalnya, kemudian jadi pembicara, dan itu tidak menjadi tujuan hidup saya, tapi efek samping. Nah, orang sekarang itu menjadikan materi itu sebagai tujuan hidup, bukan sebagai satu kewajiban yang berefek kepada materi tadi. Bang Ali TV, yes. Teman-teman Bang Ali TV, demikianlah hasil ngobrol saya dengan Profesor Saratri. Mudah-mudahan nilai-nilai atau pesan-pesan moral yang beliau sampaikan tadi bisa kita jadikan panduan hidup kita agar jadi orang yang jujur, yang on the right track, tidak korupsi, yang punya jabatan juga amanah, sehingga kita bisa husnul khotimah. Saya begitu, Bro? Yes. Bang Ali TV? Yes. Yes. Bang Ali TV? Yes. Yes.